Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati kepala kampung atau aparat yang mewakili, Ketua RT 4 Pak Iskandar beserta seluruh jajarannya, Ketua Pembangunan Masjid Baitul Ibad Kampung Merapun beserta seluruh anggotanya, Bapak Imam atau Bapak Guru Ngaji beserta seluruh santrinya yang saya muliakan, rekan saya Bapak Ustadz Fatur Rahman SHI selaku KUA di Kecamatan Kelai, tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, alim ulama, para ustadz, ustazah, pimpinan perusahaan yang berkesempatan hadir di dalam majelis ini, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya disiapkan kursi, tapi saya kepengennya berdiri. Karena saya laki-laki maka harus berdiri. Bukan laki-laki namanya kalau tidak berdiri. Betul Ibu? Betul Bapak? Makanya untuk membuktikan bahwa saya laki-laki, saya mohon izin berdiri. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kepengen melalui peringatan Maulid yang perdana di masjid baru ini bisa berjalan lancar, berjalan baik, berjalan sesuai harapan, dan mudah-mudahan sampai nanti tuntas acara ini Allah turunkan berkah
turunkan hidayah kepada seluruh warga Kampung Merapun dan secara khusus warga di seputar Mayong kalau tidak salah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang di belakang bisa dengar saya, Bu? Halo, ibu-ibu, bisa lihat saya? Bisa dengar saya? Bapak-bapak yang di luar bisa dengar, Pak? Jelas ya? Karena ini agak menggema dia. Jelas, Bu? Yang posisinya masih mengarah ke sana, mohon mengarah ke sini. Ya? Biar ndak sakit lehernya. Kesempatan baik nih lihat orang gagah. PD-nya ya. Itu mau-maunya penceramah aja. Padahal dari yang hadir ini belum tentu. Ya. Ada yang bilang begitu. Ya nggak apa-apa lah, daripada ndak ada yang muji, saya muji sendiri. Baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bermuajah, berkumpul di Masjid Baitul Ibad. Masjid yang baru nanti akan kita resmikan hari ini juga. Semoga dengan berkumpulnya kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan keberkahan. Allah akan turunkan rahmat. Allah akan turunkan kebaikan. Allah akan turunkan hidayah. Allah akan turunkan, berikan petunjuk kepada setiap kita yang hadir maupun yang tidak hadir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan keislaman yang kita yakini mampu menghantarkan diri-diri kita sebagai hamba yang selalu berupaya dan berusaha menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyampaikan kalau acara maulid atau Isra Mi'raj seperti ini, kalau sudah rangkaian acara itu banyak susunannya, yang jadi korban adalah penceramah. Iya kan, Bu? Yang jadi korban itu penceramah. Saya mewanti-wanti tadi kalau kita bisa mulai jam 2 start kita ceramah. Nanti berhentinya jam 15 atau jam 3, sisa 7 menit masuk asar. Saya ndak tahu ini gimana ngakalinnya. Ini jam 3 kurang 10 menit. Sisa 15 menit berkumandang azan. Akbar, Allahu Akbar. Azan dikumandangkan Bapak Ibu. Kalau saya ndak masalah karena saya musafir. Saya zuhur dengan asar sudah saya jamak qasar. Ibu-ibu dan bapak-bapak ini gimana ini, Bu? Bisa jam 5. Ustadz menjamin jam 5 katanya. Bukan saya. Baik Bapak Ibu, kenapa penceramah jadi korban? Karena pertama banyak acara sambutan 1, sambutan 2, sambutan 3. Ujung-ujungnya penceramah tinggal sisa sedikit waktunya. Dan yang lebih parahnya, khawatir Bapak Ibu sudah tidak kuat untuk mendengarkan sambutan yang keempat ini. Masih sanggup? Ya karena saya belum mulai. Sangguplah. Ini belum mulai, baru mukaddimah. Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sabotase di belakang ini. Bisa kabur ini jadinya videonya. Kabur Pak ya videonya? Enggak. Terang aja. Jadi saya harus ngambil gambar, Bu, karena saya mengembangkan channel YouTube. Cuma ini tidak bisa live streaming ya. Nanti sekali waktu kalau dapat sinyal, dapat jaringan bagus, mohon bantuannya dibuka Daud channel.
YouTube Daud Channel ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Keren nggak? Lihat itu ya, Daud Channel ya. Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kita perlu kenalan dulu? Nggak usah Bu ya. Tadi udah disebut nama saya Daud Badarudin. Saya dulu sering selalu kalau udah lewat di Mayong ini, saya kira enggak sebanyak ini manusianya. Karena kalau sudah ke Samarinda, ke Banjarmasin naik darat, selalu mampir, oh ternyata manusianya banyak banget di sini. Saya kira 1, 2, 3, 4 atau 10 orang. Ternyata 1000, 2000, 3000, 5000. Ya, kalau kumpul semua. Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu terulang kita peringati. Apalagi teman-teman kita dari suku Bugis. Biar dia tidak ceramah, biar ndak ada kultum, biar ndak ada taujih, yang penting kumpul-kumpul saudara, baca doa, bikin kue, makan, sudah itulah maulid daripada mereka. Kalau tidak salah diluruskan, kalau benar dibenarkan. Ini yang saya tahu tetangga saya. Saking apa? Kecintaannya kepada maulid. Nah, pertanyaannya, ngapain sih kita maulid? Anak-anak begini kalau ditanya, Dek, Dek, oi, kita lagi ngapain ini? Maulidan itu apa? Maulidan itu apa, Dek? Kan saya kepengen menjelaskan ini jawabannya ada tadi. Telur katanya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau anak-anak ditanya, ada apa di masjid? Maulid. Tanya dia, maulid itu apa? Telur katanya. Tanya yang satu lagi, ada uang. Nah, biasanya kalau teman-teman kita Bugis malah ada ketannya, ya, sokok. Ya. Jadi pertanyaan anak-anak kalau kita tanya dia jawab maulid itu apa? Dia jawab telur, dia jawab uang, dia jawab soko, dia jawab kue, dia jawab makan-makan. Itulah mulut, bukan maulid. Itu anak-anak Bapak Ibu. Tapi kita orang tua jangan sampai jawabannya seperti itu Bu ya. Jangan sampai. Karena bahaya ini kalau juga kita sama jawabannya seperti anak-anak. Ngapain Bu sibuk-sibuk di masjid? Makan yuk. Jangan. Maulid Nabi besar Muhammad SAW seperti ini jatuh pada bulan Rabi awal. Selalu kita peringati kelahirannya kekasih Allah, manusia agung, manusia yang paling sempurna, manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita peringati maulid selain kita silaturahmi, selain kita untuk saling kunjung mengunjung, kita juga akan mengambil hikmah, mengambil kebaikan, mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari peringatan maulid Nabi besar seperti ini. Buang jauh-jauh kalau ada uang merah, buang jauh-jauh ya. Ini yang merah, apalagi anak-anak sengaja disimpan di atas. Anak-anak ya cukup ya telur, uang 2000 ya. Itu khusus anak-anak. Ini yang merah-merah khusus penceramah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan maulid yang kita peringati hari ini, kita ingin meneladani Nabiullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kori kita Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Saya sempat berbisik tadi dengan KUA. Ini potensi luar biasa. Sayang videonya tidak sempat terekam tadi Pak. Masya Allah suara Bapak ini kori internasional luar biasa ini. Ada potensi yang cuma begitu kata KUA udah kelewat usia. Artinya kita punya potensi di sini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Salah satu ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, bahwa terdapat suri tauladan contoh yang baik
di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikurangi anunya ini apa? Bassnya kali ya. Kalau EO-nya bagus saja. Gemanya. Kalau di YouTube aman karena saya pakai mic. Nah, yang khawatir Bapak di belakang tidak dengar. Dengar, Pak? Malah kekencangan ya. Baik. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Maulid kita ingin membawa oleh-oleh, bukan hanya sekedar telur, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar berupa materi, tapi ada yang ingin kita pulang, hikmah atau kebaikan apa yang terdapat di dalam peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Yang pertama kita teladani kehidupan Nabiullah Muhammad SAW, akidahnya yang harus kita teladani Bapak Ibu. Akidah ini keyakinan, dia merupakan pondasi, dia merupakan keyakinan yang benar-benar terpatri dalam hati kita, dalam lubuk hati yang paling dalam. Sekali kalimat la ilaha illallah, sampai nanti kita meninggal tetap la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak hanya sekadar lisan kita, tidak hanya sekadar ucapan kita, tapi harus benar-benar kita yakini tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa Allah mengajarkan bahwa tiada ada Tuhan selain Dia? Karena Tuhan itu Bapak Ibu banyak di sekitar kita. Tuhan itu terlalu banyak di sekitar kita. Makanya kalau makna ilah, bahasa kita, ilah itu setiap sesuatu yang kita cinta, setiap sesuatu yang kita kepingin dekat dengannya, setiap sesuatu yang kita takut kepadanya, setiap sesuatu yang kita harapkan dalam dirinya. Itulah yang namanya ilah, yang namanya cinta. Kalau sudah kita ilah, cinta, maka kita kepingin dekat, kita kepingin ada rasa takut, kemudian ada harapan yang dalam. Ada yang punya pacar di sini? Jangan pacaran ya. Mantan pacar. Itu mantan pacar Bapak Ibu. Makasih ya, ada mantan pacar. Mantan pacar, kalau sudah kita cinta, apapun yang dia minta kita kasih. Kalau sudah kita berjauhan, jauh dia, tidak mau kita dekat-dekat, pengennya nempel terus, nempel. Kenapa? Cinta. Suami dan istri itu tidak mau terpisah. Paling lama 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Kalau sudah selebihnya Allah alam, apakah masih ada cinta di antara kita atau tidak? Tapi kalau dia benar-benar cinta, pasti dia akan mencari upaya supaya dia dekat. Karena cinta itu pasti dia akan membuat hati kita semangat bagaimana kita bisa bersama. Itulah cinta. Maka cinta kita kepada Allah, selalu kita kepingin dekat dengan Allah, selalu kita kepingin bersama Allah. Itulah cinta. Tapi kalau ada orang hari ini takut dia hartanya hilang, hartanya habis, hartanya bangkrut, lalu kemudian rasa takut itu melebihi ketakutannya terhadap siksa Allah, hati-hati, itulah dia bertuhankan pangkat dan jabatan kedudukannya, berpangkatkan harta. Kalau harta ini hilang, kalau harta ini habis, kalau harta ini nanti membuat bangkrut, kelebihan dan rasa takut itu melebihi takutnya kepada Allah, maka itulah harta yang menjelma menjadi Tuhan Bapak Ibu. Makanya Allah katakan la ilah, tiada Tuhan. Karena Allah tahu Tuhan itu banyak. Di antaranya harta tadi, pangkat, jabatan. Kalau orang sudah takut melebihi rasa takutnya kepada Allah, itulah yang potensi menjadi Tuhan dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, cinta kita, rasa takut kita, rasa harapan kita, rasa kepengin dekatnya, jangan melebihi rasa cinta, dekat, takut, dan harap hanyalah kepada Allah yang prioritas dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan akidah. Anak-anak ini Bu, kalau diajari sholat dari takbir sampai salam, cepat dia tahu, ngerti dia ini. Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, kalau ngajarkan anak-anak kita cepat,
begitu dia dituntun hafalannya, surat-surat pendek sampai surat panjang, cepat dia hafal ketimbang kita orang tuanya. Tapi begitu giliran anak-anak ini mau sholat atau tidak peduli mereka. Kenapa? Karena dia belum memahami apa sesungguhnya sholat itu, apa sesungguhnya ruku itu. Maka orang yang mau sujud dan ruku itu kuncinya adalah akidah. Maka saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, mari tingkatkan akidah kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, kata Allah. Allah itu esa, Allah itu tidak berbilang, Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan kita percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Allah, tapi masih ada kita percaya kepada selain Allah. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Yakinilah Allah satu, Allah tunggal, Allah esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kita bisa berkumpul di sini, jangan dikira tidak ada campur tangan Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Saya bisa hadir di sini pun juga kehendak dan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, dari yang kecil sampai kepada hal yang besar, itu adalah ketentuan dan takdirnya Allah kepada kita. Allahus samad, Allah tempat bergantung atas segala sesuatu. Maka ini yang harus kita pupuk Bapak Ibu. Ini yang harus kita terus poles keyakinan kita terhadap Allah satu-satunya Rabb. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita semuanya mencurahkan segala apa yang kita mau. Biasa kan kalau sudah cinta, ya kita kepengen dekat dengan dia. Sebagaimana suami kepengen dekat dengan istri, istri kepengen dekat dengan suami karena ada rasa cinta. Begitu ada masalah, sampaikan kepada orang yang kita cinta. Maka seperti itulah Allah dengan kita, jauh lebih terbuka dibanding dengan antara suami dan istri. Kalau suami masih saja sembunyi-sembunyi dengan istri. Kalau ingin membuktikan suami sembunyi dengan istri, lihat HP-nya. Kalau HP-nya ada pola, ada password, ada sandi, perlu curiga. Ini bapak kenapa ini pakai password, pakai sandi? Tapi kalau si suami, ini mah HP saya, mantap itu. Tapi hati-hati juga, karena ada juga si Dewi namanya Dani di nomor HP. Nah, hati-hati. Jadi kalau sudah cinta yang begitu kuat di dalam diri kita, kepengen kita dekat, kepengen kita berbagi, sampaikan apa yang kita mau. Termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Itulah akidah yang kuat. Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, Bilal bin Rabah ini budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum dia dimerdekakan, ini selalu disiksa oleh majikannya. Begitu majikannya tahu kalau dia belajar agama dengan Muhammad, ini majikannya marah. Algojonya disuruh menyiksa Bilal bin Rabah. Diseret dia di tempat yang tandus, ditindis dengan batu, berdarah meleleh, merasa tersiksa. Sampai-sampai algojonya majikan Bilal ini, Bilal, kau akui saja bahwa bukan Allah sebagai Tuhanmu, walaupun hanya sekedar ucapan lisanmu, hatimu tidak. Artinya berpura-pura supaya dia tidak lelah. Algojo sampai lelah menyiksa sehingga dia ngomong, Bilal, kau akui sajalah bahwa Allah itu bukan Tuhanmu, walaupun hanya sekedar lisanmu, hatimu kau yakini. Tapi apa kata Bilal bin Rabah kepada si tukang pukul? Ahad, ahad, ahad. Dia tetap mengatakan ahad itu maksudnya Allah saja satu-satunya Tuhan. Allah saja tempat bergantung, Allah saja yang disembah, Allah saja tempat kita meminta. Ini akidah yang luar biasa. Nah, kira-kira kita, Bu, kalau sudah ada tawaran-tawaran yang menjanjikannya hanya mungkin sekedar sedikit saja, lalu kita berubah pendirian, lalu kita berubah untuk tidak pegang kepada
keyakinan kita. Summa na'udzubillah, datang Indomie, datang beras, datang pakaian, pindah agama. Summa na'udzubillah. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita kuatkan. La ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Masuk waktu asar, Pak. Lanjut Pak Imam. Pak Imam nyuting juga ternyata. Bu, masih dengar saya, Bu? Ibu di belakang dengar ya. Bapak-bapak masih dengar? Kita lanjut, Pak. Akidah. Mari kita pupuk akidah ini. Keyakinan hati kita, Allah itu sebagai Tuhan kita, bukan yang lain. Jangan sampai melebihkan cinta kita, melebihi kecintaan kita kepada Allah. Jangan melebihi takut kita selain kepada Allah. Jangan. Jadi prioritas takut, harap, dekat itu hanyalah kepada Allah semata. Lalu yang kedua, kita teladani ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah akidah kuat. Akidah itu 13 tahun ditempa, disampaikan kepada penduduk Makkah. Bukan orang langsung sholat, bukan orang langsung ibadah, tapi ditempa 13 tahun lebih ditempa akidahnya. Baru kemudian ibadahnya Rasulullah. Bapak Ibu sering mendengar bagaimana ibadahnya Rasulullah. Ibadahnya Rasulullah, padahal dia manusia agung, manusia yang dijamin masuk surga, tapi ibadah sholatnya Bapak Ibu sampai bengkak kaki beliau. Bengkak. Kalau logika kita, apa iya ada orang yang sholat lalu kemudian bengkak kakinya? Tapi Rasulullah benar-benar ini dicatat dalam riwayat bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat sampai bengkak kaki beliau. Di tengah malam orang terlelap tidur, dia bangun untuk mengerjakan sholat. Padahal dia dijamin masuk surga. Rasulullah itu kalau sholat, jangan tanyakan lamanya berdiri, jangan tanyakan panjang ayat apa yang dia baca. Tapi yang pasti kalau Rasulullah sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasulullah sholat, Ibu, begitu selesai membaca surat Al-Fatihah, yang dia baca apa? Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Surah apa itu, Bu? Surah Al-Baqarah 286 ayat. Begitu di ujung surat Al-Baqarah, sahabat yang ikut sholat menyangka kalau Rasulullah akan ruku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina min rasuli wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullah. Terus selesai 286, ini menyangka sahabat ruku ini. Ternyata Bapak Ibu, dia lanjutkan ke surat Ali Imran. (286) setelah Al-Fatihah dia baca 286, selesai 286 dia lanjut ke surat Ali Imran.
Ali Imran 200 ayat. Begitu di penghujung surat Ali Imran, sahabat lagi menyangka kalau ini mau ruku. Ternyata Rasulullah melanjutkan surat An-Nisa, Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita sholat seperti itu, bengkak enggak kaki kita? Pasti bengkak, karena lama berdiri. Itulah yang dilakukan Rasulullah di dalam ibadah sholatnya. Nah kita makmum, baru jadi makmum, imam baru baca surat An-Naba 40 ayat. Begitu si imam, biasa si imam itu beda sholat sendiri dengan sholat jamaah ya. Kalau si imam itu sholat jamaah, dicari tuh bacaan yang panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira kalau ada imam yang antara ayat satu dengan yang lain seperti ini, betah enggak? Betah, Bu? Buru-buru mau betah. Kita kadangkala baru baca surat Al-A'la 19 ayat. Sabbihisma rabbika 'alal ladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Itu makmum sudah menggerutu di belakang. Padahal itu 19 ayat. Kalau sudah si makmum, si imam membaca surat Al-A'la, apalagi surat An-Naba, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Si makmum, wah, baca panjang lagi. Berjoget sudah dia di belakang, tidak konsentrasi. Kenapa? Ini imam pasti panjang lagi ini. Begitulah tabiat sholat kita. Masih jauh dari apa yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu kalau mau sholat maunya ayat langganan, kul-kulan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Mending kalau bacanya begitu imam kita. Ini kadang-kala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim qul ya kafirun a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'bud wala na'budu ma ta'budun walakum dinukum waliyadin. Allahu akbar, Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Benar apa benar, Bu? Ini begitu ditanya, Pak Imam, kenapa sholatnya begitu? Super Express. Jangan, ya. Setidak-tidaknya ada tu'maninah di dalam sholat, ya. Nanti biasanya yang ramai itu kalau bulan Ramadan. Untungnya tahun ini kita ada COVID, jadi tidak ada taraweh. Nah, tarawehnya masing-masing bagi yang bisa. Karena tidak sedikit pembelajaran corona ini, bapak-bapak harus menjadi imam di rumah. Bagi yang bisa. Kalau yang tidak bisa, anaknya yang disuruh. Ya. Nah, kita paling banter kul-kulan itu. Qul yal kafirun, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, qul huwallahu ahad. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini sangat luar biasa. Sampai-sampai istrinya Bapak Ibu Aisyah radhiyallahu anha bilang begini, "Bang, sampean kan sudah dijamin masuk surga. Ya enggak usahlah sholatnya begitu-gituan, Bang." Ini bahasa kita ya. Bahasanya Daud ini. Membahasakan. Aisyah enggak ngomong gitu dulu. Ya.
Bukan bahasanya ini supaya lebih mudah saja ibu jangan. Bang, sholatnya nggak usah begitu-gituan. Sampean kan sudah dijamin masuk surga. Masa sampai bengkak kakinya? Dijamin masuk surga, tapi masih sholat. Kebayang nggak kalau kita ini ada SK, ada keputusan, ada surat, lalu kita di SK-kan warga Mayong masuk surga semua. Nggak bakalan ada masjid ini. Karena sudah menyangka masuk surga, berhenti sudah sholat. Tapi Rasulullah tidak. Dia dijamin masuk surga. Tapi apa katanya? Aisyah, aku kepengen menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi Rasulullah itu sekalipun dijamin masuk surga, tapi ketaatannya kepada Allah sampai bengkak kaki beliau. Karena dia kepengen disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kita kan bengkak kaki juga kalau kita di sawit, kesandung batu, kesandung cangkul, baru bengkak. Atau asam urat naik, kolesterol kambuh, baru bengkak kaki. Tapi yang namanya bengkak kaki kita waktu sholat hampir-hampir belum ditemukan di zaman hari ini. Ya kita nggak usah juga lah bengkak. Setidak-tidaknya kalau imam itu membaca yang panjang, ya sabar-sabar lah ya. Sabar-sabar. Jangan kalau imam itu agak sedikit panjang langsung kita ngomel, kita langsung menuduh imam panjang lagi sudah imam. Gimana kita mau khusyuk? Padahal begitu kita Allahu Akbar, buang pekerjaan itu, buang kecil semua, istri suami kecil, anak harta kecil. Yang ada dalam hati kita itu Allah yang besar. Tapi kita kan dah Allahu Akbar. Begitu si imam membaca Al-Fatihah selesai, Yasin, udah kita langsung malah melihat bilang, wih imam baca Yasin. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah. Maka kata Rasulullah kepada Aisyah, walaupun aku dijamin masuk surga, aku kepengen disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Makanya bersyukur ini merupakan satu kewajiban bagi kita. Jangan tidak pernah bersyukur. Semakin pandai kita bersyukur, maka semakin ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu di belakang sudah kabur kayaknya. Bu, kemana bu? Katanya tahan. Kalau ibu pulang kita stop. Ingkar janji nih ibu. Tahan katanya. Tapi ditinggalkan begitu aja saya. Masih lanjut bu? Kalau di sini aman lah ya, karena nggak bisa kabur. Di situ yang ada tiang-tiang, jadi bisa kabur dia. Baik Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi Bu? Gara-gara ibu ini hilang materi saya. Nah, bersyukur. Bersyukur itu Bapak Ibu, supaya kita mudah bersyukur, jangan pernah melihat ke atas. Ini kita ndak lihat manajer, lihat pimpinan, lihat atasan. Lihat orang yang berpangkat, lihat orang yang kaya, lihat orang yang gedongan, lihat orang hidupannya serba mewah, lihat istrinya lebih dari. Nengoknya itu ke atas. Kalau kita sudah menengok ke atas, orang lebih secara status sosial lebih di atas kita, orang yang berkelebihan harta kita lihat ke atas, orang yang nyaman rasanya secara panca indera kita, itu yang kita lihat. Jangan. Kalau kita melihat